satu kutipan dari Santo Yohanes Salib, seorang santo yang sangat saya kagumi dan juga ajarannya menjadi tema disertasi saya untuk S3 Teologi ini. Dia mengatakan setiap orang memperoleh dari Tuhan sebanyak yang diharapkan dari Dia. Ketika pertama kali saya diminta untuk membawakan renungan di lingkungan yang kecil, 10 orang, kira-kira 30 tahun yang lalu, saya benar-benar merasa itu suatu tanggung jawab yang besar dan itu membuat saya banyak sekali berdoa dan belajar. Saya betul-betul mengalami tekanan ya, karena saya khawatir bahwa apa yang saya sampaikan nanti itu tidak bisa diterima oleh umat. Saya juga khawatir kalau apa yang saya sampaikan itu keliru. Oleh sebab itu saya banyak sekali membaca buku-buku, baik tafsiran kitab suci, dan kemudian disertai juga dengan mules ya selama 1 minggu sebelum tugas. Jadi itu benar-benar suatu awal yang membuat saya itu belajar banyak. Dan akhirnya menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab saya untuk membagikan kesaksian iman, untuk sharing di lingkungan, untuk berbagi mengenai kitab suci itu bukan hal yang sederhana bagi saya. Lalu saya mengikuti kursus-kursus juga yang diselenggarakan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Malang pada waktu itu sekitar tahun 2000 atau 1998, 99, 2000 awal. Waktu itu yang mengajar masih Monsinyur Pidiarto. Waktu itu beliau adalah dosen dan juga sebagai Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Malang pada tahun itu juga bersama Romo Emil. Dan saya bersyukur sekali bahwa Tuhan memberi saya kesempatan untuk juga berbagi di kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok lebih besar. Misalnya ya baik di luar kota, waktu itu diminta di Bandung, kemudian juga di Surabaya, di Malang juga di dalam retret-retret, memberikan rekoleksi dan juga konvensi keluarga di Keuskupan Agung Jakarta tahun 2018 yang lalu. Juga di luar pulau untuk para seminaris, di Flores juga serta untuk biarawan-biarawati, dan juga saya bersyukur bahwa Tuhan memberi saya kesempatan untuk menyampaikan itu, menuliskan itu dalam beberapa buku. Tema kita pada hari ini adalah spiritualitas pewarta. Kita belajar mengenai apa sih sebenarnya spirit dari pewarta dan apa dasar teologi dari peranan kita sebagai kaum awam di dalam pewartaan. Dalam Lumen Gentium 10 disampaikan bahwa kita semua yang sudah dibaptis itu mempunyai imamat umum berkat sakramen baptis dan penguatan yang kita terima, serta juga ekaristi. Setiap dari kita, kaum awam, dipanggil untuk ikut serta dalam tugas penggembalaan, pengudusan, dan pewartaan di dalam gereja. Demikian juga dituliskan dalam anjuran apostolik Paus Yohanes Paulus II, Christi Fideles Laici nomor 14, bahwa kita sebagai kaum awam mempunyai tugas sebagai imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, kita mempersembahkan semua jeripayah kita sehari-hari, tugas pelayanan kita baik di keluarga, di tempat pekerjaan kita, dan juga di gereja, itu sebagai persembahan rohani kepada Kristus, yang mana semua ini turut menguduskan dunia. Demikian juga panggilan kita sebagai nabi. Kita kaum awam mempunyai tugas untuk menerima Injil di dalam iman dan mewartakannya kepada dunia. Kita diutus menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagai raja, kaum awam kita juga diutus mengusahakan keadilan dan cinta. Demikian dasar teologi peranan kita sebagai kaum awam di dalam pewartaan. Semua pelayanan dan perutusan kita ini adalah jalan untuk pengudusan diri. Saya percaya ketika kita mau menerima tugas dan tanggung jawab kita sebagai pewarta, sebagaimana juga imam, nabi, dan raja yang tadi dituliskan, maka kita juga akan diperlengkapi oleh Tuhan. Dan pelayanan kita serta pewartaan itu sendiri menjadi jalan pengudusan bagi kita. Nah, panggilan pada kekudusan itu ditujukan kepada semua orang. Di dalam Konsili Vatikan II itu ditegaskan
bahwa setiap orang itu dipanggil pada kekudusan, sesuai panggilan hidup kita masing-masing, baik yang membiara, yang hidup selibat untuk kerajaan Allah, tidak menikah, ataupun yang menikah. Kita semua mempunyai jalan untuk menjadi kudus lewat pilihan hidup kita masing-masing. Di dalam Apostolicam Actuositatem, yaitu Dekret Konsili Vatikan kedua, tentang kerasulan kaum awam ditegaskan bahwa kaum awam menguduskan dunia lewat hidup dan pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan sebagai pewarta. Yang pertama, kita perlu mengenal apa yang kita wartakan, yaitu Kristus sendiri. Kita perlu menguasai bahan-bahan yang diberikan kepada kita. Misalnya dalam yang terdekat ini, yang kita persiapkan secara khusus lewat kursus ini adalah BKSN. Kita perlu membaca, karena tugas kita sebagai fasilitator itu berperanan sangat penting untuk menghidupkan suasana di dalam kelompok dan mengajak para peserta untuk terlibat. Maka kita perlu sungguh-sungguh mengenal apa pesan yang dimaksudkan di dalam teks tersebut. Dan kita sendiri tentu perlu mempercayai, mengimani, kita sendiri juga diubah oleh pewartaan tersebut. Artinya kita adalah saksi, kita juga punya relasi dengan Yesus. Kita mendoakan sabda-sabda yang kita baca. Juga Romo Budi sudah sampaikan beberapa cara, antara lain lewat Lectio Divina, yang saya yakin itu sudah sangat umum dan banyak dari antara kita melakukannya setiap hari. Dan yang ketiga, ketika kita menyampaikan baik itu kesaksian iman kita atau mungkin pewartaan kita di lingkungan di mana kita diminta, kita perlu menyampaikannya dengan keyakinan. Dikatakan di dalam Evangelii Nunciandi 22 dan juga dalam 1 Petrus 3 ayat 15, bahwa kita diminta untuk siap sedia pada segala waktu memberi pertanggungan jawab kepada tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kita tentang pengharapan yang ada pada kita. Banyak hal yang dapat kita bagikan mengenai juru selamat kita, kebaikan-kebaikan yang kita terima di dalam hidup kita sehari-hari, dan itu membuat kita dapat menyampaikan apa yang kita pahami dengan yakin karena kita sudah mengalaminya. Sebagai pewarta kabar gembira, kita perlu menyadari 3 hal ini. Yang pertama, bahwa gereja sendiri lahir dari perutusan. Oleh sebab itu, kita sebagai gereja, kita diutus. Melalui sakramen yang kita terima, kita diutus untuk melayani. Banyak orang Katolik yang mungkin menyadari bahwa mereka ya hidup hanya untuk diri sendiri. Ya bekerja, pokoknya saya udah cukup. Ya sudah, saya tidak mengganggu orang lain. Tapi kesadaran untuk memberikan diri di dalam gereja lewat pelayanan-pelayanan dan juga pewartaan iman ini masih perlu ditingkatkan. Perutusan gereja atau evangelisasi itu adalah suatu pewartaan yang menjadi tugas dari Kristus sendiri. Ketika dia mau naik ke surga, dia mengatakan kita perlu mewartakan kebenaran, mewartakan tentang Kristus sampai ke ujung dunia, ya kan? Nah, di dalam situ juga ditunjukkan bahwa sebenarnya Kristus menghendaki bahwa perwartaan kita itu sungguh-sungguh menghasilkan suatu perubahan bagi orang-orang yang mendengarkan. Evangelisasi sendiri berarti perubahan dari dalam, berkat kuasa ilahi. Jadi kita datang kepada orang-orang yang kita layani bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tetapi karena kita diutus dan kita diperlengkapi oleh kuasa Tuhan sendiri lewat sakramen yang kita terima. Tuhan juga mengatakan ketika Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Nah, itu kita terima, ya. Nah, Tuhan sendiri mengatakan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu itu baru. Jadi, kuasa Allah sendiri yang memperbarui umatnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita tidak ada alasan ya untuk tidak percaya bahwa kita diutus karena memang itu terkait dengan perutusan kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis. Dan percayalah Tuhan memperlengkapi ketika kita mau melangkah di dalam iman. Yang kedua, Roh Kudus itulah pelaku utama dari pewartaan. Jadi kita hanya menyediakan diri, mempersiapkan diri, seperti Santo Agustinus mengatakan, berdoalah seakan-akan itu seluruhnya tergantung pada Tuhan, tetapi berusahalah
seolah-olah segalanya itu tergantung pada kita. Jadi diperlukan usaha 100% dari kita dan juga mengandalkan rahmat Roh Kudus, kuasa Tuhan sendiri. Nah, hal ini dimungkinkan kalau ada relasi kita dengan Kristus sebagai murid. Kalau kita baca dalam Yohanes 15, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri meminta kita untuk melekat pada Dia sebagai pokok anggur. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, demikian kata Kristus. Jadi kita perlu melekat di dalam doa, di dalam pembacaan firman setiap hari, dan juga di dalam melayani. Lewat pelayanan inilah kita bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita nggak mungkin bisa mengubah hati orang. Kita dengan perkataan kita yang paling bagus pun, dengan kepandaian kita yang paling hebat pun, kita tidak mungkin mempertobatkan orang. Hanya Roh Kudus yang mampu mengubah hati orang. Oleh sebab itu perlu sekali kita sebagai pewarta, sebagai fasilitator untuk sepenuhnya melekat kepada Kristus setiap hari. Itulah yang Tuhan minta. Sebagai manusia modern, kita juga dikatakan dalam evangelisasi Nunsiandi, senang untuk mendengarkan cerita dan juga kisah atau kesaksian daripada seorang pengajar yang tidak mengalami sendiri apa yang diajarkan. Oleh sebab itu perlu sekali untuk kita sebagai pewarta atau fasilitator untuk mempunyai kehidupan yang intim, relasi pribadi dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan dengan kesadaran bahwa kita lakukan untuk Tuhan, baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga, di dalam kehidupan sosial kita bermasyarakat, maka itu sebenarnya suatu pelayanan. Kalau kita mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan juga kalau kita lakukan dengan ucapan syukur serta sepenuh hati. Itu adalah pelayanan atau pewartaan dalam arti luas. Kesaksian hidup kita baik lewat perkataan maupun juga sikap hidup kita setiap hari. Tapi secara khusus bagi Bapak Ibu yang menerima tugas dan tanggung jawab dari gereja untuk menjadi pewarta di lingkungan, di tempat yang lebih luas, ataupun sebagai fasilitator, kita adalah orang-orang yang mempunyai anugerah istimewa menurut saya ya. Karena Bapak Ibu, kita diberi kepercayaan, kita ada waktu, kita masih sehat bisa membagikan dan melayani, dan ini adalah suatu pelayanan yang perlu kita sambut dengan ucapan syukur dan penuh tanggung jawab. Karena ini adalah anugerah. Pelayanan dalam arti sempit seperti ini, yaitu melayani orang lain atas nama gereja, ini adalah suatu pelayanan dalam arti yang sempit. Tapi sehari-hari yang kita lakukan dalam hidup kita, di dalam menjalani panggilan hidup kita di keluarga, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai guru, sebagai dokter, sebagai apapun yang kita jalani, itu adalah juga ladang pelayanan kita setiap hari secara luas. 3 hal yang dapat kita terima sebagai keuntungan atau upah dari pewarta ya. Walaupun Santo Paulus mengatakan, aku mewartakan tanpa upah ya. Celakalah aku kalau aku tidak mewartakan. Tapi yang saya bisa katakan upah kita sebagai pewarta atau fasilitator atau orang-orang yang mau diutus oleh Tuhan, yaitu kita ikut serta dalam karya keselamatan yang dimulai oleh Kristus sendiri dan diteruskan di dalam gerejanya. Hal ini sangat suatu hal yang penting bagi keselamatan banyak orang. Dikatakan di dalam Roma 10 ayat 13 sampai dengan 14. Tugas kita sebagai pewarta dan fasilitator yang menyampaikan sabda Tuhan, ini sungguh-sungguh penting di dalam karya keselamatan gereja. Ya, jadi kita membawa orang lain untuk mengenal Kristus. Dikatakan di sini, sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini soal keselamatan kekal. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Dan bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kita adalah orang-orang yang diutus oleh gereja untuk memberitakan tentang kabar sukacita, tentang keselamatan yang datang dari Yesus. Dan ini diperlukan oleh begitu banyak orang untuk mereka mengalami keselamatan itu mulai dari saat ini di dunia.
mengalami pembaharuan, mengalami pertobatan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus lewat pemberitaan kita. Nah, dikatakan di ayat selanjutnya juga dan juga di Yesaya 52 ayat 7, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Upah kita sebagai pewarta, sebagai fasilitator, kita itu dirindukan Bapak Ibu. Kita dinantikan kedatangannya di lingkungan-lingkungan. Ketika orang-orang itu mempunyai masalah, bukan tidak mungkin mereka itu melihat kita adalah orang-orang yang dapat juga menjadi orang yang memberikan bimbingan ya, dan itu suatu hal yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Kita nggak mungkin kan meminta orang lain, kamu kalau ada masalah datang ke aku. Nggak mungkin kita memaksa orang untuk meminta kita melayaninya. Tetapi ketika mereka melihat ada Kristus, ada kasih di dalam diri kita mau berbagi lewat apa yang kita punya, maka tentu itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Nah, yang ketiga, ketika kita melayani sebagai pewarta dan fasilitator, pasti kita belajar, pasti kita berdoa karena kita sadar, aku nggak mungkin bisa mampu untuk menyampaikan sabda Tuhan ini sebagaimana yang Tuhan inginkan kalau aku tidak berdoa. Jadi relasi kita semakin intim juga dengan Tuhan, dan itu menyebabkan kita juga berkembang di dalam pengetahuan serta kekudusan.